Kejadian yang menghebohkan ini memperlihatkan betapa para pejabat, para pengurus rakyat ini benar-benar tampaknya sulit untuk bisa dijadikan contoh teladan bagi rakyat yang diurusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda kembali mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, semoga seluruh pemirsa selalu diberikan keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap rezeki yang diberikannya, dan semoga kita semuanya diberinya petunjuk ke jalan yang benar. Sahabat BN, hebohnya kasus penganiayaan dari seorang anak pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan bernama Mario Dandi Satrio, 20 tahun, terhadap anak seorang pengurus GP Ansor, Jonathan Latumaina, bernama Dapir, berusia 17 tahun, sungguh telah menggambarkan bagaimana saat ini kondisi bangsa dan negara kita ini. Kenapa dikatakan demikian? Karena dengan terkuaknya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh anak Kepala Bagian Umum Ditjen Pajak Rafael Alun Trisambodo ini, tergambarlah sekarang ini betapa kita melihat anak seorang kepala bagian pejabat eselon 3 di Ditjen Pajak yang begitu mewah dengan mobil Rubicon, pakai Harley Davidson, pokoknya serba wah, dengan kekayaan yang dimiliki oleh Pak Kepala Bagian Umum ini yang sangat mumpuni, yang tercatat sebanyak sekitar 56 miliar. Sungguh mencengangkan. Bukan atas nama keirian, tetapi selaku seorang pegawai negeri ASN yang hanya pejabat eselon 3, yang hanya kabak umum, sudah memiliki kekayaan sebesar ini, tentu menarik bagi publik kalau asal-usul kekayaannya ini ditelusuri secara hukum. Mengapa dikatakan ini menguak tabir persoalan bangsa dan negara kita? Sebab konon kabarnya ada sekitar 13.800 sekian pejabat dan pegawai Ditjen Pajak yang belum lagi menaati ketentuan melaporkan harta kekayaannya ke KPK melalui LHKPN. Apakah ini hanya terjadi di Ditjen Pajak saja, ataukah mungkin juga terjadi di kementerian lain,
Apakah ini juga terjadi sekarang ini di jajaran birokrasi yang lain, di tingkat pusat, di tingkat provinsi, di tingkat daerah? Semuanya tentu rakyat menginginkan ada penelusuran yang seksama dari pihak yang berwenang, tentu dari KPK. Itu satu. Selanjutnya, dengan hebohnya kasus ini, dapat kita melihat bahwa ASN, pejabat negara, pejabat struktural, pengurus rakyat, terbukti memang selama ini memiliki cara hidup yang sangat jauh berbeda dengan rakyat biasa atau dengan rakyat yang diurusnya. Kalau rakyat yang diurusnya untuk membeli beras saja susah dari hari ke hari karena harga-harga yang tidak stabil, harga kebutuhan pokok selalu melambung, dan ada juga yang kadang turun kadang naik. PHK yang terjadi di mana-mana. Ternyata orang-orang yang mengurusnya memang hidupnya bergelimang kekayaan, bermewah-mewah. Maka tidaklah asing apabila juga heboh beberapa saat lalu istri-istri para pejabat yang tampil dengan penampilan yang sangat mengejutkan, yang kadangkala terkesan oleh rakyat jauh berbeda dengan pendapatan normal, gaji dan honor, serta uang lembur suaminya masing-masing. Memiliki tas branded, bahkan sepeda saja ratusan juta belinya, apalagi sepatu. Mungkin juga lipstiknya bisa juga puluhan juta. Padahal gaji suaminya tidak sampai puluhan juta per bulan. Lagi-lagi ini bukan memperlihatkan bahwa rakyat adalah iri kepada para pejabat kita ini. Bukanlah rakyat iri kepada birokrat kita ini. Bukanlah iri kepada para istri dan anak-anak mereka. Tetapi rakyat miris ketika katanya negara dalam keadaan kesulitan ekonomi, tetapi di seberang sana mereka yang harusnya jadi contoh teladan di tengah-tengah masyarakat hidup bagaikan berpoya-poya, selalu mempertontonkan kemewahan yang jauh kelihatannya di luar gaji mereka. Setiap bulan mereka tampil seperti memang ingin memperlihatkan kemewahan kepada rakyat yang sedang menjerit kesusahan karena kesulitan ekonomi, karena susahnya mencari pekerjaan, karena terkena PHK. Itu yang kedua. Yang ketiga, kejadian yang menghebohkan ini juga memperlihatkan betapa para pejabat pemerintah, betapa para pejabat negara, betapa para ASN, betapa para pegawai negeri, betapa para pengurus rakyat ini benar-benar tampaknya sulit untuk bisa dijadikan contoh teladan bagi rakyat yang diurusnya. Orang-orang yang harusnya memperlihatkan moral baik, akhlak baik, ketaatan kepada hukum, ketaatan kepada etika, itu yang berbuat
yang mempertontonkan segala ketidakbaikan itu kepada rakyat yang harus mencontoh kepadanya. Makanya tidaklah heran selama ini kalau rakyat mengeluh melihat para pejabatnya yang sulit sekali bisa menjadi contoh teladan, baik dari segi perkataannya, dari segi tingkah laku perangainya, dari segi tindakannya, dari segi kebijakan yang diambilnya. Ketika anak-anak orang biasa harus bisa menjadi orang yang sederhana hidupnya, orang yang tidak sombong, tetapi si anak pejabat yang hanya eselon 3, tingkah laku perangainya benar-benar memuakkan bagi masyarakat. Memuakkan sekali. Selanjutnya, kita ingin menyampaikan di sini, bagi kita yang masih percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, bagi kita yang masih meyakini bahwa Allah itu Maha mengetahui, bahwa Allah itu Maha bijaksana, bahwa Allah itu Maha besar, yang Maha besar itu adalah kekuasaannya. Maka ini adalah cara Allah untuk membongkar keburukan yang ada di negeri ini sekarang. Apakah yang ada di dalam pemerintahan, apakah yang ada di dunia birokrasi, apakah yang ada dalam berbagai segi lainnya. Ini kita yakini adalah cara Allah untuk memperlihatkan kepada publik bahwa beginilah kondisi negara dan bangsa kita saat ini. Kenapa Allah membongkarnya melalui skenario seperti yang terjadi pada Mario ini? Kalau Allah membongkarnya melalui laporan yang disampaikan oleh rakyat biasa, bisa jadi yang melaporkan itu akan mendapat berbagai kesengsaraan akibat dia berani melaporkan. Makanya Allah membongkarnya melalui kejadian ini. Tidak ada yang melaporkan, tetapi dia sudah muncul sendiri. Kalau kita suruh ke belakang melihat kasus yang terjadi pada Sambo, juga demikian. Kalaulah rakyat yang melaporkan seorang kadifropam, seorang kepala Satuan Tugas Khusus Merah Putih, bahwa dia itu bergelimang dengan berbagai kebobrokan, bergelimang dengan berbagai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang ada padanya. Dapat kita bayangkan bagaimana sengsaranya rakyat yang melaporkan itu. Mungkin berlapis pasal yang akan harus diterima si pelapor itu. Tetapi Allah membongkar melalui kejadian pembunuhan yang dilakukannya sendiri kepada ajudannya. Yang membongkar ini pun adalah orang dalamnya sendiri yang bernama Baradae. Siapa yang harus dikatakan melakukan pencemaran nama baik, yang telah melakukan fitnah kepada seorang pejabat pemerintah,
kepada seorang jenderal bintang 2. Tidak ada. Makanya Allah membongkar kasus ini melalui hal ini. Artinya apa? Sudah seharusnya kita di negara ini meyakini bahwa tipu muslihat, penyalahgunaan kewenangan, tindakan korupsi, Allah Subhanahu wa taala dipastikan mengetahui. Dan Allah taala dipastikan akan membongkarnya cepat atau lambat. Betapa bergelimang hartanya seorang kabak umum di Dijen Pajak yang hanya pejabat eselon 3. Apakah ini juga dirasakan oleh pejabat-pejabat di Dijen Pajak yang lain? Apalagi yang lebih tinggi, eselon 2, eselon 1. Tidak salah mungkin kita rakyat kalau berpikir sedangkan pejabat eselon 3-nya sudah begini. Apalagi untuk pejabat eselon 2-nya. Apalagi untuk pejabat eselon 1-nya. Bagaimana pejabat memperkaya dirinya sendiri leluasanya, memperkaya istri dan anak-anaknya dengan leluasanya, dengan berbagai dalih. Sudah saatnya sekarang ini dibongkar sebelum Allah membongkar terang-terangan seperti yang terjadi sekarang ini. Kalau para pejabat ini masih juga menyembunyikan kroni-kroninya bagi mereka yang melindungi perbuatan menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan jabatan, maupun yang melindungi kegiatan menjatuhkan lawan-lawannya dengan cara tidak fair. Kalau ini masih juga disimpan terus, kalau ini masih juga dilakukan secara diam-diam, selaku kita orang yang percaya adanya Allah Subhanahu wa taala, kita tentu meyakini Allah akan membongkar ini dengan cara Allah yang lebih dahsyat daripada cara manusia membongkarnya. Sekarang kita telah memasuki tahun politik. Tahap penyelenggaraan pemilu telah dimulai. Kalau nanti para pejabat kita ada yang melakukan penyalahgunaan jabatan, penyalahgunaan kekuasaan yang di luar ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan memenangkan seorang satu pasangan calon salah satu partai, perlu dari sekarang kita yakini bahwa Allah akan membongkarnya dengan cara Allah membongkarnya yang jauh lebih dahsyat dari cara manusia membongkarnya. Bagi yang meyakini ini, kalau sekarang ini ada rencana-rencana untuk itu, urungkanlah rencana itu. Tidak dapat dibayangkan nanti kalau Allah telah membongkar skenario-skenario, desain-desain yang dibuat karena kita punya jabatan, karena kita punya kekuasaan, yang kita anggap rakyat tidak akan tahu, yang kita anggap rakyat tidak akan punya kekuatan untuk membongkarnya, rakyat tidak akan punya kekuatan untuk menuntutnya. Yakinlah, Allah akan melakukan tindakan dengan caranya yang harus kita yakini jauh melebihi cara manusia. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.